Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Kembali lagi dengan saya Didin Hardian sebagai mentor dari tim teman-teman gitu ya, dari tim TPD 217. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, teman-teman sekalian ya, pada video kali ini kita dapat bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat. Mungkin tidak secara video conference dan sebagainya karena keterbatasan waktu pula, tapi ini tidak menyurutkan semangat kita untuk senantiasa belajar. Begitupun saya untuk senantiasa sharing kepada teman-teman gitu ya, dan mohon diingatkan apabila ada kesalahan dan sebagainya. Baik, tanpa berlama-lama kita langsung saja ke materi yang di pertemuan 9 kali ini, yaitu mengenai KHM atau ketetapan huruf mantul. Seperti apa sih gitu ya, teman-teman mungkin tahu sendiri sebetulnya ataupun sebelumnya itu ada yang dinamakan qalqalah gitu ya, ataupun huruf yang memantul gitu. Nah, beberapa permasalahan itu sering ada gitu ya untuk huruf mantul ini sendiri, yaitu tidak memantulkan huruf sukun yang seharusnya terpantul gitu ya, seperti nanti hurufnya ada 5 ya, ba, jim, dal, to, kof. Nah seperti ini ada hurufnya ba, jim, dal, to, kof, atau banyak orang menyingkat dengan baju di toko atau toko di baju ataupun kutu di baju, apalah itu, pokoknya ada 5 hurufnya. Teman-teman bisa hafalkan sendiri, ini masing-masing beda-beda gitu ya terkadang, dan saya pribadi biasa menyebut dengan baju di toko supaya lebih ingat, ba, jim, dal, to, kof, seperti itu. Cara pengucapannya yaitu untuk qalqalah ini sendiri ataupun huruf mantul, memantulkan ketika huruf tersebut sukun atau disukunkan gitu ya. Kemudian maksudnya seperti apa sih disukunkan? Seperti di akhir ayat gitu ya. Misalkan harusnya balada atau baladin, jadi karena disukunkan jadi balad, seperti itu. Lalu kemudian pantulan secara alami tidak dibuat-buat. Ada orang yang mantulnya itu balade ataupun balado. Jangan seperti itu gitu, tapi balade ataupun bilida, seperti itu gitu. Jadi natural saja, tidak ada yang dibuat-buat ataupun diucapkan secara langsung gitu. Kemudian tidak tergesa-gesa ya, memang harus rileks gitu ya ketika membacanya itu. Misalkan ahad, jangan sampai ahad, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad allahus samad lam yalid walam yulad, itu kan jadi qalqalahnya tidak terdengar. Sedangkan ketika kita rileks, qul huwallahu ahad allahus samad, seperti itu gitu ya. Kemudian ini teman-teman sekalian, ada juga untuk qalqalah ini sendiri ada yang akhiran o, ada juga yang akhiran e gitu ya. Yang akhiran o itu kembali ke suara makhraj fathah gitu, dan kemudian akhiran e bunyi e untuk peyem bukan tape. Maksudnya gimana sih gitu ya, seperti itu, nya itu ya. Jadi teman-teman sekalian, untuk contohnya seperti apa sih gitu ya. Ini ada huruf to, kof yang akhirannya o itu ya. Jadi seperti apa misalkan ketika huruf apapun itu yang dijabarkan bertemu dengan huruf to, jadi balopo, 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 misalkan balopo gitu ya. Kemudian ketika huruf bertemu huruf ko jadi balako, balako. Jadi di akhirnya itu ada o-nya gitu. Bisa didengarkan nih. Balopo, balopo. Ada juga balako, balako. Seperti itu. Kemudian untuk huruf yang itu ada 3 gitu ya. Ada ba, jim, dan dal. Seperti apa sih? Misalkan nih ketika ketemu huruf ba, balab, balab. Ketika huruf jim, balaj, balaj. Ketika huruf dal, balad, balad, seperti itu. Adapun saya metode yang agak unik gitu ya, supaya teman-teman lebih bisa menghafal seperti ini. Kita akan melafalkannya dengan sedikit lagu gitu ya, maksudnya sedikit jingle gitu ya. Jadi begini bacanya: aba, aja, ada, apa, aku, iba, ije, ide, yopo, yoko, aba, aja, abad, seperti itu gitu ya. Oh ini ternyata domah gitu ya, ini tadi agak sedikit tidak terlihat. Jadi ini seperti itu bacanya gitu ya. Jadi ada ini ba, jim, dal itu ada lebih ke gitu. Ab, aj, ad, ib, ij, id, ub, uj, ud, seperti itu. Lalu kemudian yang ini yang po dan kof, opo, iqo, upo. Yang kofnya
seperti itu gitu ya. Ini untuk latihannya ya. Alhamdulillahirobbilalamin untuk latihannya gitu ini tuh. Nah, yang akan saya bacakan gitu ya. Min qablik awsarihim, seperti itu gitu ya. Abo tuh kan ada e-nya, absarihim. Kemudian untuk jim ajruhum, kemudian untuk dal aradna, kemudian ada untuk to gitu ya, fi batni, ada juga untuk wawu wattaqwa, seperti itu, wattaqwa gitu ya. Nah, mungkin sekian saja untuk pertemuan ke-9 kali ini untuk pembahasan qalqalahnya. Untuk teman-teman sekalian, mohon maaf apabila ada kekurangan gitu ya. Sekali lagi, kekurangan sepenuhnya milik saya dan kelebihan adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka saya mohon atas kekurangan saya ini sedikitnya diberi kelebihan oleh Allah, dan doa teman-teman saya dapat menimba ilmu lagi dan lebih mudah sehingga bisa mensyiarkan kembali gitu ya. Sekaligus saya dilancarkan dalam segala sesuatunya, kemudian pun teman-teman dimudahkan dalam segala urusannya, baik rezeki maupun untuk bisa membaca Al-Qur'anul Karim ini secara lancar, fasih, dan mudah-mudahan hingga sampai tingkat hafiz gitu ya. Tidak menutup kemungkinan. Dan saran saya, jangan pernah menyerah teman-teman untuk terus belajar, dan jangan pernah letih juga untuk terus membaca Al-Quran, karena ini adalah pedoman hidup kita. Oke, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya, Didin Hadian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.